Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Alfia Amzuro dengan nomor NIM 241222058. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai BMC atau bisnis model Canva produk lumpisang atau lumpia pisang. Yang pertama ada key partners atau mitra utama. Mitra utama dari produk lumpisang ini adalah pemasok bahan baku. Yang dibutuhkan yaitu petani pisang, pemasok tepung, minyak goreng, dan juga bahan-bahan lainnya. Yang kedua ada penyedia kemasan, yaitu perusahaan yang menyediakan kemasan yang menarik dan fungsional. Yang ketiga ada platform online, ini untuk menjual produk secara daring, misalnya e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan juga lain sebagainya. Dan untuk yang kedua ada key activities atau aktivitas utama. Produksi lumpia pisang ini merupakan lumpia dengan standar kualitas yang baik. Riset dan juga pengembangan inovasi rasa atau variasi produk dari lumpia pisang. Yang ketiga ada promosi dan juga pemasaran. Ini menggunakan media sosial, influencer atau kampanye untuk menarik perhatian konsumen. Setelah itu ada distribusi, pengiriman ke pelanggan, baik melalui retail maupun online. Yang terakhir ada quality control, ini untuk menjaga kualitas produk agar tetap sesuai dengan standar. Dan yang ketiga ada value proposition atau proposal nilai. Produk ini dikemas menggunakan mika atau box, berbagai macam pilihan rasa. Selain harga yang murah, kita juga menerima pesan antar online menggunakan jasa kurir atau cash on delivery. Produk camilan ini berasal dari buah pisang yang bernama brand lumpisang, memiliki rasa crispy dan dikemas dalam mika atau box. Produk ini memiliki beragam varian rasa seperti coklat, keju, lalu di luarnya diberi topping seperti coklat, keju, matcha, dan pilihan topping lainnya. Produk yang berbahan dasar pisang ini memiliki pesaing yang lumayan banyak, terutama pedagang kaki lima yang berada di jalan-jalan. Karena banyaknya pesaing ini, maka produk lumpisang memberikan produk terbaiknya dengan harga dan kualitas yang bagus dan juga terjangkau. Dan yang keempat, kita ada customer relationship atau kemitraan pelanggan. Untuk kategori layanan pelanggan, kita memberikan layanan pelanggan yang responsif dan ramah untuk membangun loyalitas. Untuk program loyalitasnya sendiri, kita memberikan diskon atau hadiah bagi pelanggan setia kita. Untuk keterlibatan komunitas, kita menggunakan media sosial untuk berinteraksi dan mendapatkan feedback dari pelanggan. Dan yang kelima kita ada customer segments atau segmen pelanggan. Ini dikategorikan menjadi 4 kategori. Yang pertama itu pecinta camilan manis, konsumen yang suka makanan ringan dengan rasa manis dan juga gurih. Yang kedua kita ada keluarga, orang tua yang mencari camilan sehat dan praktis untuk anak-anak mereka. Yang ketiga ada millennials dan juga Gen Z, kelompok yang sering mencari makanan ringan dan juga camilan-camilan kekinian. Yang terakhir ada pelanggan dengan gaya hidup yang sibuk. Mereka lebih mencari camilan praktis dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Dan yang keenam kita ada key research atau sumber daya utama. Yang pertama itu physical asset atau aset fisik. Ini berupa rumah, tempat penyimpanan barang, dan juga proses pembuatan. Yang kedua kita ada intelektual, ini untuk membuat merek dan juga label. Yang ketiga kita ada Human Research Management atau SDM, ini untuk admin sosial media dan juga jangkauan dagang. Yang terakhir kita ada Finance atau keuangan, ini untuk mengatur seluruh keuangan dari penjualan dan lain sebagainya dari produk lumpisang ini. Setelah itu ada channels atau saluran. Yang pertama toko fisik atau kios, biasanya membuka toko, stand di pasar atau di pusat pembelanjaan. Yang kedua e-commerce, ini menjual melalui platform online seperti Shopee, Gojek, dan juga lain sebagainya. Yang ketiga ada pemasaran melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, atau TikTok untuk membangun audiens dan menarik pembeli. Yang terakhir ada pemasaran lewat influencer. Kita menggunakan influencer ini untuk mengenalkan produk ke audiens agar jangkauannya lebih luas dan juga lebih banyak lagi. Setelah itu ada cost structure atau struktur biaya. Ini meliputi biaya bahan baku seperti pisang, tepung, gula, minyak goreng, dan juga bahan-bahan lainnya. Yang kedua ada biaya produksi, ini meliputi gaji karyawan, biaya operasional dapur atau pabrik.
Yang ketiga ada biaya distribusi, ini meliputi ongkos kirim produk, pengemasan, dan juga biaya transportasi. Yang keempat ada biaya pemasaran, ini meliputi iklan, promosi, dan biaya untuk bekerja dengan influencer. Yang terakhir kita ada biaya pengembangan produk, ini untuk riset dan juga pengembangan produk agar lebih banyak dijangkau masyarakat dan lebih banyak dikenal masyarakat. Dan yang terakhir ada revenue stream atau sumber pendapatan. Yang pertama melalui penjualan produk lumpia pisang secara langsung melalui toko atau kios. Yang kedua melalui penjualan online seperti platform e-commerce atau aplikasi pengantar makanan. Yang ketiga ada kemitraan dengan restoran atau kafe. Ini biasanya penyediaan lumpia pisang ke restoran atau tempat makan untuk dijual. Yang terakhir ada paket promosi, ini menjual dalam bentuk paket seperti paket camilan keluarga atau paket perayaan dan paket-paket yang lainnya. Setelah itu ada aspek analisis legal. Yang pertama ini ada regulasi keamanan pangan dan juga sertifikasi. Yang pertama itu standar keamanan produk. Produk makanan seperti lumpisang ini harus memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan oleh BPOM. Produk harus aman dan bebas dari bahan berbahaya seperti pestisida atau bahan pengawet yang tidak diperbolehkan. Yang kedua itu sertifikasi halal. Jika target pasar lumpia pisang ini adalah konsumen muslim, sertifikasi halal dari MUI perlu diperoleh untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan hukum agama dalam hal bahan baku, proses produksi, dan juga pengemasan. Yang kedua ada perizinan dan juga pendaftaran usaha. Yang pertama itu meliputi izin usaha. Jadi lumpisang harus memiliki izin usaha sah sebelum memproduksi dan juga mendistribusikan. Yang kedua ada pendaftaran merek dagang dan juga izin tempat usaha. Setelah itu ada aspek analisis organisasi dan juga manajemen. Yang pertama ada struktur organisasi, ini meliputi produksi. Ini mengelola semua kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan lumpisang, termasuk pengelolaan bahan baku, proses produksi, dan juga pengemasan produk. Yang kedua ada pemasaran dan juga penjualan. Ini bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan strategi pemasaran serta menjual produk kepada pelanggan baik secara offline maupun online. Yang ketiga ada keuangan, ini mengelola semua aspek keuangan mulai dari pembukuan, anggaran, hingga laporan keuangan yang akurat untuk mengambil keputusan. Yang keempat ada SDM, ini untuk mengelola kebutuhan tenaga kerja, termasuk rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan untuk mendukung operasional perusahaan. Yang kedua ada manajemen sumber daya manusia atau SDM. Yang pertama ini meliputi rekrutmen dan juga seleksi. Ini termasuk memilih karyawan yang memiliki keterampilan dan kemampuan sesuai dengan kebutuhan bisnis, terutama di bagian produksi dan juga pemasaran. Ini untuk memastikan calon karyawan memiliki kompetensi yang sesuai. Yang kedua itu ada pelatihan dan juga pengembangan. Ini termasuk karyawan perlu dilatih dalam berbagai aspek, mulai dari pelatihan produksi yang mencakup prosedur pembuatan lumpisang yang efisien, serta menjaga kualitas, hingga pelatihan pemasaran yang meliputi strategi penjualan, promosi, dan juga penggunaan media sosial untuk pemasaran. Ya, itu tadi yang bisa saya jelaskan mengenai BMC Business Model Canvas dari produk lumpisang atau lumpia pisang. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.